Sahabat Radaya, bertemu lagi di Duduk Bareng Lisa. Kali ini saya punya tamu spesial, yaitu Master Hilman. Master Hilman adalah seorang pakar spiritual, dan di sini saya akan membahas tentang Topo Kungkom. Topo Kungkom. Nah, Mas Hilman nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Lisa. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita membahas tapak kungkum nih, Mas. Kan banyak sekali orang yang melakukan tapak kungkum ini ya. Mereka, yang saya tahu nih ya Mas ya, mereka melakukan apa ya, kungkum di dalam air. Kungkum itu kan berendam ya artinya ya. Kungkum itu artinya berendam. Nah, menurut Mas Hilman nih, tapak kungkum itu apa sih Mas sebenarnya definisinya? Definisi dari tapak kungkum ya. Ya, memang terkadang itu, mohon maaf saya jawab dulu ya. Jadi begini, tapak kungkum menurut masyarakat itu memang terkadang realnya ataupun cara berpikirnya masyarakat itu pasti ngeri ataupun pasti wah itu akan membahayakan atau tidak. Dan sebenarnya definisi tapak kungkum itu adalah untuk pembersihan aura, untuk melekatkan diri, katakan seumpamanya mempunyai hajat, agar hajatnya terkabulkan entah melalui lantaran siapapun termasuk tapak kungkum tersebut. Ya, dan tapak kungkum itu memang ada syarat-syarat tertentu, Mbak. Itu tujuannya untuk apa, Mas? Ya, selain untuk membuka aura, ya, untuk melekatkan energi yang dipelajari di dalam tubuhnya, terus untuk menyetujui ataupun istilahnya itu kesepakatan antara guru spiritualnya dan juga tapak kungkum tersebut, termasuk orangnya yang melakukan tapak kungkum tersebut. Begitu. Jadi tapak kungkum itu memang diartikan, terkadang orang masyarakat mengartikan itu mistis, namun sebenarnya tidak. Tidak ya. Dalam artian memang itu untuk melekatkan energi yang sudah diasah. Karena mungkin saya berpikiran nih, saya sendiri itu banyak orang yang melihat kayak tapak kungkum ini adalah suatu ritual untuk mungkin ilmu hitam atau yang lainnya. Tidak. Bukan ya? Bukan. Jadi ya kesalahan masyarakat memang seperti halnya itu, Mbak. Penilaian tapak kungkum itu masyarakat menilai itu terkadang memang seperti ritual yang memang mistis ya. Namun tidak. Apalagi terkadang juga pemikirannya sampai tekan wah ini ilmu hitam, ini bla bla dan lain sebagainya, seperti itu. Namun itu tidak sebenarnya. Itu tidak. Iya, akan tetapi tapak kungkum itu termasuk juga obat. Persepsinya seperti itu. Contohnya gini, terkadang orang mempunyai penyakit gatal-gatal itu bisa disembuhkan dengan tapak kungkum. Begitu. Tapak kungkum bisa ke laut. Contohnya kungkum di laut. Laut kan jika kita logikakan kan mempunyai zat garam itu tersebut ya. Dan garam tersebut itu bisa menetralisirkan gatal-gatal yang memang dirasa penyakit di dalam tubuh ya. Sebenarnya siapa sih Mas yang melakukan tapak kungkum ini? Wah, banyak sekali kalau siapa aja bisa ya? Bisa, siapa aja bisa. Namun wajib harus ada yang membimbing. Begitu. Kalau hanya tapak kungkum biasa atau kungkum lah biasanya itu ya. Topo kungkum kalau Jawa orang bilang seperti itu. Semua orang bisa, akan tetapi memang wajib yang mana harus ada yang mandu, harus ada yang membimbing, harus ada yang mengarahkan. Bukan asal-asalan terus ke kali jegur, itu namanya mandi biasa. Mandi biasa, gitu. Nah, yang mana harus ada yang membimbing. Bedanya dengan kungkum biasa dengan tapak kungkum ini apa sih, Mas? Nah, begini kalau masalah perbedaan dari tapak kungkum biasa dan tapak kungkum. Istilahnya bukan tapak kungkum, namun mandi biasa dengan tapak kungkum ya. Topo kungkum bahasanya itu. Kalau di Indonesia kan tapak kungkum. Jadi begini, Mbak. Perbedaan itu. Kalau mandi biasa ya udah, datang mandi jebur, sudah selesai, rampung bilas. Itu selesai. Namun kalau tapak kungkum memang ada ritual khususnya. Bahasanya kalau ritual itu kan memang terkadang menakutkan, namun itu tidak. Yang mana ritual tersebut yaitu melalui doa, ya, yang melalui entah itu manakib dahulu.
karena sifatnya itu hajat. Berarti sebelum dia kungkum, dia melakukan manakib dulu. Ya, Oh, oke. betul. Ya, manakib dulu ataupun semacam ada ritual kecil berdoa bersama. Oke. Dan rata-rata yang biasanya melakukan tapak kungkum itu ada yang memang sendiri, begitu, ada juga yang bebarengan, lebih dari satu orang itu ada. Dan tapak kungkum itu tidak serta-merta bebas tempatnya, tidak. Oke. Namun harus ada tempat yang khusus. Di mana begitu. tuh? Nggak bisa langsung nyebur di nggak kali bisa. atau di mana Nggak pun? bisa. Contohnya seumpamanya kalau di telaga, Oke. entah itu di kali, yang mana kali tersebut memang jalurnya arahan dari pegunungan ya, terus ke arah kali kecil seperti itu. Nah, terus seumpamanya di laut itu bisa juga tapak kungkum. Kalau di laut bebas ya? Kalau di laut tetap saja Mbak ada ritualnya dan harus laut yang khusus. Contohnya ya, laut daerah Yogyakarta sana ya, di Laut Nyi Roro Kidul. Oh, tapi kan bukannya nggak boleh Apanya? dia berenang di jalur selatan. Jadi gini, salah persepsi orang bukan tidak boleh berenang, akan tetapi tidak boleh melewati batas berenang. Oh. Begitu. Oke. Ya. Dan tapak kungkum tersebut itu bukan melewati batas untuk perenangan Di bibir pantai boleh gitu ya. Di bibir pantai boleh. Nah, tapak kungkum tersebut yang memang harus ada tata caranya. Oke. Begitu, Mbak Lisa. Nah,